Tama tidak bisa membantu tetapi tergagap setelah mendengar ini dan menghela nafas. Jadwalmu agak terlalu penuh. Tidak masalah, Ayu berkata dengan tegas, saya dalam kesehatan yang sangat baik sekarang, hal kecil ini tidak masalah. Setelah itu, dia menatap Tama dengan malu-malu, dengan nada memohon, dan berkata dengan suara lembut, Tama, selain ibuku, aku hanya punya satu teman di Jakarta, jadi jika aku mencarimu untuk bermain, kamu tidak bisa menolakku. Tama mengangguk dan dengan santai setuju, tertawa, selama waktu memungkinkan, pasti tidak ada masalah. Itu bagus. Setelah mendapatkan jawaban yang paling dia inginkan, Ayu akhirnya menghela nafas lega. Tama melihat waktu dan berbicara, sudah larut, aku akan mengirimmu kembali ke rumah Su dulu. Ayu bertanya, apakah Tama akan kembali ke rumah Renza pada malam hari? Tidak, Tama berkata ringan, aku akan kembali ke rumah pamanku. Aku merasa lebih nyaman di sana. Ayu ingat Gemma dan kontrak pernikahan antara Tama dan dia, dan mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Tama meminta Devano untuk menyiapkan mobil untuknya, lalu dia menyetir sendiri dan mengantar Ayu ke villa keluarga Su. Dalam perjalanan, dia diam-diam melihat sisi wajah Tama dan ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi akhirnya menahannya. Hanya ketika Tama mengendarai mobil ke villa keluarga Sucipto di luar pintu dan memarkirnya, Ayu membuka mulutnya dan berkata, terima kasih atas apa yang terjadi di antara orang tuaku. Jika bukan karena kamu, ayahku pasti tidak akan telah setuju untuk menceraikan ibuku. Tama bertanya padanya, kamu ingin orang tuamu bercerai? Ayu mengangguk dan berkata, keduanya tidak hidup begitu bahagia. Pernikahan semacam ini hanya nama, daripada berlama-lama, lebih baik mengakhirinya sebelum terlambat. Saat dia berkata dia tidak bisa menahan nafas, ayah saya pasti telah hidup bertahun-tahun terutama mati lemas, istrinya dan tempat tidurnya sendiri, selalu mencintai orang lain, ini dengan pria lain, saya khawatir sulit untuk menerimanya. Tama mengangguk sedikit malu, jika dari sudut pandang yang benar-benar objektif untuk dievaluasi, dia juga akan merasa bahwa pernikahan antara orang tua Ayu, ibunya bersalah sejak awal. Tapi pria yang sangat dicintai ibunya adalah ayahnya sendiri, jadi ini membuat Tama tidak yakin bagaimana menilainya. Pada saat ini, Ayu memandang Tama, melihatnya dari wajah ke samping. Saat keempat mata bertemu, dia buru-buru menoleh, melihat ke depan mobil, berkata dengan lembut, bahkan, ibuku selama bertahun-tahun tidak mudah untuk hidup, lagi pula, ditemani oleh separuh lainnya, bukan orang yang sangat dia cintai. Bahkan jika tidak ada dendam di hati, pasti juga kecewa. Ia memberanikan diri untuk menatap Tama dengan serius. Bahkan, di masa lalu, aku tidak begitu mengerti pendekatan ibu, hati juga akan merasa bahwa dia gagal ayah, bahkan jika mereka berdua memiliki kata-kata sebelum mereka menikah. Saya juga berpikir ibu tidak harus pelit dengan ayah cinta. Kata-kata untuk ini, Ayu dengan lembut menurunkan kelopak matanya, diam-diam berkata, tapi sejak aku bertemu denganmu, Rahmat, aku bisa semakin memahami ibu seorang pria yang tidak bisa meminta lebih. Tama terbatuk 2 kali. Apakah agak tergesa-gesa untuk mengatakan hal seperti itu sekarang? Ayu menggelengkan kepalanya, menatap Tama, dan berkata dengan serius, hal-hal memang seperti ini, tapi aku tidak akan sama dengan ibuku. Jika aku jadi dia, aku lebih suka tidak menikahi siapapun selama sisa hidupku daripada menikah dengan pria yang tidak kucintai. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama, pipi kecil di kedua sisi wajahnya sedikit menggembung, dan berkata dengan serius, Tama, jika saya menjadi gadis sisa tua yang besar di masa depan, atau bahkan berakhir sendirian, jangan ragu, itu pasti karena Anda. Ayu mengatakan ini, tidak menunggu Tama membuat respons apapun, lalu panik untuk mendorong pintu mobil, meraih pintu, dan keluar. Kata-kata barusan telah menghabiskan seluruh keberaniannya. Jadi dia tidak berani tinggal di sisi Tama.
karena dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya, memeluknya dan menangis, mempertanyakan mengapa dia menikah begitu cepat, dan mempertanyakan mengapa dia muncul dalam hidupnya begitu terlambat. Jadi, dia melarikan diri seolah meninggalkannya, tidak mengucapkan selamat tinggal, tanpa melihat ke belakang langsung bergegas ke villa keluarga Sucipto. Tama menatap punggung ramping Kate, hatinya kurang lebih tidak menyenangkan. Semakin dia melihat ketidakbahagiaan hidup ibunya, semakin dia tidak ingin Ayu terburu-buru melakukan kesalahannya. Nasib seharusnya tidak mempermainkan ibu dan anak ini, biarkan mereka berdua jatuh ke dalam lingkaran yang hampir sama. Namun, takdir adalah sesuatu yang terkadang bercanda dengan cinta. Itu tidak hanya memberi ibu dan anak perempuan lintasan hidup yang sama, tetapi bahkan membiarkan mereka jatuh cinta dengan ayah dan anak masing-masing. Melihat punggung Ayu menghilang, Tama mendesah sedih. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi perasaan Ayu padanya. Tapi dia benar-benar tidak ingin dia, seperti yang baru saja dia katakan, untuk memilih mati sendirian. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan ini, tetapi Ayu, gadis ini, bertubuh ramping dan kurus, mengandung tekad dan energi yang kuat. Karena dia berkata begitu, kemungkinan dia akan melakukannya. Namun, untuk Tama saat ini tidak ada cara untuk mengubah keputusannya, jadi dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, Ayu masih sangat muda, masa depan mungkin berubah pikiran dengan peningkatan pengalaman hidup. Dan pada saat yang sama, dia tidak berpikir begitu. Hatinya bertekad kuat untuk satu hal, yaitu, bahkan jika dia hidup sampai 100 tahun, tidak mungkin bertemu orang yang lebih baik dari Tama, seseorang yang lebih menarik. Pria ini muncul dalam hidupnya pada saat cinta pertamanya. Penampilannya adalah puncaknya. Dalam kehidupan ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk dilampaui. Pada saat ini, keluarga Gu, lampunya terang. Askara Gu tahu bahwa Tama telah kembali dari Eropa Utara, dan juga tahu bahwa dia pasti akan datang ke rumahnya setelah menangani masalah di atas DR. Karena itu, dia menyuruh orang-orang menyiapkan meja makan mewah lebih awal, dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk meletakkan semua piring di laci isolasi kelas atas, menunggu Tama kembali. Pada saat Tama mengemudi kembali ke keluarga Gu, sudah lewat jam 10 malam. Gema mendengar sebuah mobil melaju ke halaman, dengan bersemangat berlari keluar rumah terlebih dahulu. Askara dan Lenan mengikuti di belakang. Tama menghentikan mobil dan dipeluk oleh Gema tepat saat dia keluar. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tama, kamu akhirnya kembali." Askara juga tersenyum. "Tama, masalah di Gunung DR, seharusnya semua hampir diuruskan." Tama mengangguk dan berkata dengan hormat, "Paman, beberapa hal telah ditangani dengan baik." Askara tertawa, "Keluarga Renza, karena tak perlu dikatakan lagi, saya tidak perlu pergi ke DR, dapat menebak bahwa geng cabang samping pasti sudah dibersihkan oleh Anda. Masalah keluarga Su telah lama stabil, masalah Nordik, berita telah melaporkan, permaisuri Nordik tiba-tiba sembuh dari penyakit kritis. Di negara-negara barat telah memicu desas-desus besar. Aku tahu pada pandangan pertama pasti hasil karyamu. Hanya kamu yang memiliki kemampuan luar biasa seperti ini untuk menghidupkan kembali orang mati." Tama tertawa, "Itu hanya sedikit pil peremajaan." Askara tertawa, "Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa ajaibnya pil peremajaan Anda. Semakin banyak orang yang meninggal satu kali, semakin mereka takut mati, semakin mereka dapat memahami betapa berharganya hidup. Di depan kehidupan, aset, kekuasaan, status, gelar, semuanya palsu." Mengatakan itu, Askara bertanya, "Bagaimana Anda menghadapi front bencana?" Tama kemudian berkata, "Aku menyuruh Yoshua untuk pergi dan menguburkan orang tuanya terlebih dahulu. Dan ketika dia selesai dengan urusan keluarganya, dia akan datang ke Jakarta untuk menemukanku." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.